Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Stikom. Kita berjumpa lagi dalam materi selanjutnya, yaitu kita membahas di mata kuliah dasar akuntansi. Kali ini kita akan membahas masalah pencatatan jurnal transaksi. Yang mana di sini kalau kita lihat dari siklus akuntansi yang ada, bahwa dimulai dari bukti transaksi, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan pembayaran atau jurnal besar dan seterusnya. Kita pada tahapan kedua, yaitu pencatatan jurnal transaksi, yang mana di dalam praktek akuntansi bahwa nanti pencatatan suatu transaksi harus didasari oleh suatu bukti. Bukti transaksi itu berupa faktur, kwitansi, dan sebagainya. Yang mana nanti bukti-bukti itu sebagai analisis, jadi analisis pengaruhnya terhadap aktiva, kewajiban, modal, pendapatan atau biaya. Nah, dari hasil analisis tersebut dituangkan dalam suatu alat yang disebut dengan jurnal. Jadi di sini kita kumpulkan bukti-bukti historisnya berdasarkan tanggal bukti itu dikeluarkan, baik itu kwitansi atau yang lainnya atau faktur, kemudian diurutkan berdasarkan tanggal transaksi, kemudian dicatat ke dalam alat pencatatan yang disebut dengan jurnal transaksi. Nah, di sini definisi jurnal itu adalah suatu alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Jadi tadi saya katakan urut berdasarkan waktu terjadinya. Karena di sini sifatnya kan histori, ya, sesuatu yang sudah terjadi kemudian kita catat, sehingga nanti di sini harus terurut kapan kejadiannya, mulai tanggal berapa dan sebagainya. Nah, nanti di sini setelah nanti catatan, yaitu nanti posisi dari transaksi tersebut tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap rekening. Ada yang berpengaruh pada sisi debit, ada yang berpengaruh pada sisi kredit. Nah, kalau sisi debit, kalau rekening itu harta, itu posisinya menambah. Jadi nanti kalau ada transaksi yang berpengaruh terhadap rekening harta, ya, nanti kalau menambah dicatat di posisi debit. Sedangkan nanti kalau berpengaruh ke dalam rekening kewajiban atau modal, menambah dicatat di posisi kredit. Kebalikannya, kalau yang harta berkurang di posisi kredit, sedangkan kalau kewajiban atau modal berkurang di posisi debit, sehingga nanti masing-masing saling bersilangan. Nah, oleh karena itu nanti jurnal itu disebut dengan pencatatan pertama kali nanti dicatat di jurnal. Oke. Nah, di sini jurnal mempunyai beberapa fungsi. Jadi nanti bukan hanya sekedar menyimpan data pencatatan keuangan, tapi jurnal itu ada beberapa fungsi yang tak kalah penting untuk bisnis Anda. Antara lain yang pertama adalah fungsi pencatatan. Ya, sesuai dengan pengertiannya bahwa jurnal itu dilakukan untuk mencatat. Jadi setiap transaksi yang ada harus dicatat, semuanya harus dicatat. Dan tadi dikatakan bahwa harus berdasarkan bukti. Semuanya nanti di sini dicatat ke dalam jurnal, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal berapa beratnya periode akuntansi akan dicatat ke dalam jurnal tersebut. Ingat, urut berdasarkan tanggal. Itu juga nanti mungkin nomor buktinya. Kemudian yang berikutnya, fungsi dari jurnal adalah fungsi analisis. Nah, nanti di sini analisis itu melihat pengaruh dari jurnal tadi itu di kelompok aktiva, kewajiban, dan modal, pengaruhnya apa? Nah, saya katakan bahwa di sisi lain ada yang berpengaruh ke aktiva, di sisi lain juga ada yang berpengaruh ke pasiva. Pasiva itu isinya kan kewajiban dan modal. Nah, sehingga nanti di sini kita nanti jangan sampai keliru seperti yang kemarin, bahwa kalau itu sisi aktiva bertambah sebelah debit, berkurang kredit. Kalau sisi pasiva bertambah sebelah kredit, berkurangnya debit. Jadi terbalik. Di sini ada fungsi analisis.
Kemudian ada prinsip dasar dari jurnal. Nah, di sini sebelum menyusun jurnal Anda perlu mengetahui prinsip dasarnya dulu. Nah, prinsip-prinsip ini perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi bukti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, seperti nota, memo, kwitansi dan sebagainya. Karena bukti transaksi itu kan macam-macam ya. Ada kwitansi, ada memo, faktur dan sebagainya. Diidentifikasi dulu. Apa bukti nanti yang bisa dilakukan sebagai atau yang mau dicatat di dalam jurnal? Buktinya berupa apa? Jadi tidak hanya lisan saja, harus ada bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan akan apa yang terpengaruh dalam transaksi. Kemudian menggolongkannya. Jadi nanti di sini digolongkan. Oh, ini nanti golongannya jenis modal, golongannya jenis harta atau aktiva, golongannya jenis digolongkan. Nah, kemudian yang berikutnya melakukan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Jadi saya katakan pada saat nanti kita melakukan pencatatan yang berkaitan dengan akun, kan ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan akun itu bisa bertambah atau akun itu berkurang. Nah, pengurangan dan pertambahan jadi sudah saya katakan bahwa berpengaruh kepada golongannya tadi. Kalau golongannya aktiva atau harta, maka bertambahnya berada di posisi sebelah debit. Sedangkan golongannya pasiva, utang dan modal, bertambahnya pada posisi namanya kredit. Kemudian yang berikutnya menetapkan apakah harus melakukan pendebitan atau kreditan. Nanti sudah dikatakan bahwa nanti setelah posisi pengaruhnya menambah mengurang, baru nanti di sini menentukan ini debit apa kredit. Nah, tadi kalau ada di situ berhubungan dengan harta, ternyata dia menambah, oh posisinya di debit. Kalau mengurang, oh posisinya di sebelah kredit. Jadi gampang sekali. Kebalikannya, kalau di situ berupa pasifa, utang atau modal, kalau menambah, oh sebelah kredit. Kalau mengurangi, oh sebelah debit. Jadi silang. Kemudian berikutnya mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti yang ada. Jadi di sini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan tentang pencatatan jurnal tersebut. Jadi jangan sampai nanti Anda melakukan pencatatan tidak memenuhi dengan prinsip yang ada. Jadi di sini ya, akibatnya nanti kan fatal, karena jurnal ini nanti kan saling berkelanjutan. Karena nanti setelah nanti kita memasukkan jurnal, lanjutannya nanti kita akan menyusun atau posting ke dalam buku besar. Nah, setelah buku besar baru nanti kita menyusun neraca saldo dan seterusnya, sampai pada endingnya kita akan membuat suatu laporan keuangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini bentuk jurnal. Nah, bentuk jurnal itu ada beberapa macam ya. Mulai dari jurnal yang paling sederhana atau jurnal umum sampai jurnal yang mungkin rumit atau jurnal khusus. Nah, di sini pada bab ini kita membahas jurnal umum dulu yang paling sederhana. Nanti mungkin di kesempatan yang berikutnya kita akan membahas masalah jurnal khusus. Nah, bentuk umum, jadi bentuk umum dari jurnal umum ya, bentuk yang biasa digunakan, yaitu kolomnya seperti yang Anda lihat. Yang pertama ada judul kolomnya, jurnal umum. Kemudian halamannya, barangkali nanti di sini nantinya karena banyak transaksi, maka nanti akan dicatat lebih dari satu halaman. Jadi satu halaman. Nah, sehingga nanti di sini sebutkan halaman berapa, halaman 1, 2 dan seterusnya. Kemudian bagian-bagian dari jurnal umum yang pertama ada kolom tanggal. Nah, kolom tanggal di sini ini dari kolom tanggal nanti dibagi menjadi beberapa bagian, dibagi menjadi 2 kolom. Kemudian ada baris awal yang kita beri tanda A, kemudian kolom sebelah kiri B, kolom yang sebelah kanannya C. Anda lihat di keterangan bahwa kolom A nanti diisi tahun terjadinya transaksi, tahun berapa transaksi tersebut diadakan, nanti akan ditulis di kolom A. Kemudian yang B diisi bulan terjadinya transaksi, pada bulan apa transaksi tersebut dilakukan.
Sedangkan yang C diisi tanggal terjadinya transaksi. Tanggal berapa transaksi tersebut dilakukan. Jadi paling atas ini tahun, kemudian bulan, baru tanggal. Ini kolom yang pertama. Kemudian kolom yang kedua, kolom keterangan. Nah, di sini keterangan ini biasanya juga nanti akan, selain nanti keterangan dari jurnal, nanti biasanya diisi dengan nama rekening. Rekening nanti yang akan berpengaruh terhadap transaksi. Nah, di sini dalam keterangan ada poin D. Di sini D diisi dengan nama rekening serta keterangan dari transaksi dengan ketentuan untuk rekening debit ditulis merapat ke pinggir sebelah kiri dalam kolom. Jadi kalau untuk rekening debit tadi itu, kalau debit berarti nanti kemudian rekeningnya harta kalau bertambah. Tapi kalau rekeningnya aktiva, utang dan modal, debit itu kalau berkurang. Pokoknya yang posisinya debit itu nanti ditulis rata kiri, merapat ke kiri. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk rekening kredit ditulis agak masuk. Jadi ada spasi, kurang lebih 4 spasi atau 5 spasi agak masuk. Jadi agak masuk ke kanan 4 spasi baru nanti ditulis nama rekeningnya. Sehingga nanti di sini itu membedakan, kalau yang debit kiri ya rata kiri itu debit, sedangkan yang masuk menjorok ke dalam nanti posisinya untuk rekening kredit. Kemudian yang bawah keterangan ditulis paling bawah dengan dikasih tanda kurung. Jelas ya? Jadi sekali lagi nanti hati-hati, rekening debit rata kiri, sedangkan rekening untuk kredit rata menjorok ke dalam. Dan di sini ada agak masuk sekitar 4 spasi. Kemudian yang E nanti diisi dengan nomor rekening. Jadi kemarin kita sudah bahas nomor rekening. Kalau misalkan aktiva itu diawali dari angka 1 dan seterusnya. Kalau pasiva diawali angka utang diawali angka 2 dan seterusnya. Kalau modal diawali angka 3 dan seterusnya. Kemarin sudah ada kita bahas masalah nomor rekening. Dengan di sini nomor rekening, masing-masing rekening akan dicantumkan di kolom nomor rekening. Kemudian kolom jumlah. Kolom jumlah nanti terdiri dari 2 bagian. Ada bagian debit dan kredit. Nah, bagian debit atau F nanti di sini jelas nanti diisi nominal atau jumlah dari transaksi debitnya, berapa rupiah, berapa juta dan sebagainya. Jadi diluruskan dengan transaksi atau rekening yang posisinya debit, diluruskan berapa nominalnya. Sedangkan yang kredit di sini diluruskan atau digunakan untuk mencatat transaksi pada posisi kredit. Ya, diluruskan kredit. Ini bentuk jurnal atau sekaligus keterangan dari cara pengisian jurnal. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil salah satu contoh soal. Kita lihat contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2005, Ali membuka suatu usaha dengan menyetorkan modal awal sebesar 2 juta. Ya, pada tanggal 1 bulan Maret 2005, Ali membuka usaha dengan menyetorkan modal awal. Yang pertama di sini jelas kita menganalisa dulu dari setoran yang dilakukan oleh Ali ini pada tanggal 1 Maret, kira-kira nanti pengaruhnya ke rekening yang mana saja? Pengaruhnya ke rekening mana saja? Nah, di sini Anda lihat, karena Ali melakukan penyetoran sebagai modal awal, jelas nanti akan berpengaruh terhadap rekening modalnya Ali tersebut. Ya. Kemudian yang sisi yang lain, karena penyetoran ini dilakukan dengan uang cash, ya, tunai. Jadi kalau tidak ada keterangan kredit itu tunai, maka nanti akan berpengaruh terhadap rekening kas dari perusahaan. Jadi ingat ya, berarti nanti ada 2 rekening yang akan berpengaruh, yaitu ada rekening modal, ada rekening kas. Nah, karena di sini melakukan penyetoran, ya, otomatis rekening modal akan bertambah. Ya. Kemudian di sisi lain rekening kas juga akan bertambah. Jadi 2 rekening tersebut sama-sama bertambah. Nah, hanya hati-hati. Kalau modal
karena modal itu termasuk dalam kelompok pasifa, maka nanti modal itu bertambahnya posisinya sebelah kredit. Sedangkan kas karena dalam kelompok harta atau aktiva, maka nanti bertambahnya adalah sebelah debit. Nah, dalam penyusunan jurnal hati-hati, maka nanti yang pertama tadi dikatakan kita tulis dulu tahunnya, terjadi tahun 2005. Kemudian bulannya bulan Maret, tanggalnya tanggal 1. Nah, kemudian kita lihat tadi yang berpengaruh dua rekening, modal dan kas. Masing-masing dua rekening tersebut sama-sama menambah, modal bertambah, kas bertambah. Nah, modal bertambah sebelah kredit karena dia rekening pasifa, sedangkan kas bertambah sebelah debit. Nah, dalam pencatatan jurnal hati-hati, yang dimasukkan dulu atau yang dicatat dulu adalah posisi yang berada di sebelah debit. Jangan yang kredit dulu, yang debit dulu dicatat. Di sini yang debit adalah rekening kas dengan nomor rekening 1.100 sebesar 2 juta. Hati-hati posisi berada di sebelah debit. Jadi debit dulu, kas dulu. Kemudian yang berikutnya baru kita mencatat rekening modal. Nah, modal kan bertambah dari sebelah kredit. Karena posisi sebelah kredit, maka nanti di sini ada space, ya, ada spasi, jadi menjorok. Jadi nggak mepet seperti yang tadi kita mepet ke kiri, yang merapat ke kiri, ya, tapi agak masuk, yaitu modal alih dengan nomor rekening 3.100 sebesar sama 2 juta. Jadi jurnal kalau bacanya kas pada modal, jadi kas debit, modalnya kredit saja. Nah, kemudian di bawahnya dikasih keterangan setoran modal dari Tuan Ali. Nah, nanti sini. Sehingga kita sudah memasukkan satu transaksi, yaitu tanggal 1 Maret 2005 dengan jurnal kas pada modal. Jadi kalau menyebutkan ini ada pada itu berarti untuk posisi yang kredit. Kas pada modal sebesar 2 juta. Oke, ini contoh soal yang pertama. Yang berikutnya ada transaksi lagi tanggal 3 Agustus 2005 membayar biaya sewa kantor sebesar 500.000. Hati-hati, pada saat kita membayar, otomatis uang kas kita akan berkurang, kasnya berkurang. Nanti kas berkurang, posisi sebelah kredit. Sedangkan karena kita membayar biaya, maka rekening biaya akan bertambah. Nah, biaya itu sama dengan golongan harta, ya, bertambahnya sebelah debit. Nah, sehingga dalam pencatatan jurnal berikutnya yaitu biaya sewa dulu karena bertambah debit sebesar 500.000, baru kreditnya adalah kas sebesar 500.000 positif. Sehingga kalau kita baca bahwa biaya sewa pada kas. Nah, ini cara memasukkan jurnal atau transaksi ke dalam jurnal. Nah, harapan kami bahwa nanti Anda sering-sering nanti melakukan latihan dari beberapa transaksi sambil diperhatikan tadi aturan-aturan bagaimana kita mencatat ke dalam jurnal, yaitu berupa nanti analisa-analisanya, pengaruhnya ke transaksi yang mana, pengaruhnya ke rekening yang mana. Baru nanti di sini kita bisa memutuskan bahwa posisinya itu debit atau kredit. Di sini sobat yang kami hormati, mungkin cukup di sini dulu penjelasan saya mengenai pencatatan jurnal transaksi. Insya Allah nanti akan dilanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.